Grup nano, Temen-temen Hmm? grup nano. temen-temen iya, siapa di tes kemarin kan dua Tanggal salajar, tanggal lagi. Lina ya. Boleh tahun, pernah Pak bisa Oh, jam. ano jer ya ketinggalan ya. Terus stop. Ada. Itu. Tuh. Ya sih kamu masuk ke sini. Grup nano tuh. Ada red. Oh iya tak nggak jauh belum susu tak nggak sakal. Oh, bau. Enggak kok. Belum susu. Kayaknya. Sorry. Kita mulai kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini dalam waktu siang yang di wilayah kita ya. Karena ini sekarang saya berada di eh, Kepulauan Bawean ini, kita rasakan betul sangat panas dan kadang-kadang mengganggu kita ya, mengganggu kita untuk
di kegiatan siang ini. Mungkin rasa panas, kemudian ngantuk mungkin, ya. Sehingga mari bersama-sama kita fokuskan di kegiatan kita ini, sehingga semuanya bisa berjalan lancar dan kakak-kakak bisa menerima, menyerap materi apa yang akan saya sampaikan pada kakak-kakak sebagai bekal nanti akan terjun ke adik-adik membina di buku depan. Oleh karena itu kakak-kakak, mari bersama-sama kita mulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan semuanya bisa berjalan lancar, Allah memberikan keridhaan, sehingga ilmu kita nanti akan menjadi ilmu yang barokah. Kami persilakan kita membaca suratul Fatihah, dipersilakan. Amin. Sebelum kita mulai, kakak, tepuk pramuka. Oke, makasih. Nah, kakak, kita mencoba menyanyikan satu lagu, ya. Barangkali ada yang bersedia. Kak Furotul Aini, kami persilakan. Lagu apa yang bisa kakak sampaikan di siang ini? Lagu yang tadi aja Kak, yang kode kehormatan. Oke, silakan Kak. Kode kehormatan, belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah, kiasan dasar metode pramuka. Terima kasih. Jangan metode pramuka Kak ya. Kalau pramuka itu kan orang. Diganti di situ metode kepramukaan gitu ya. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Kemarin kan kita sudah harus memahami apa gerakan pramuka, apa kepramukaan, kemudian apa pramuka. Jadi ada gerakan pramuka, ada pramuka, ada kepramukaan. Oke. Terima kasih Kak Furatul Aini. Yang lain Kak, dari Kak Andre Khairuddin. Silakan Kak. Halo Kak Andre. Kak Andre. Oke Kak Andre, silakan Kak Andre. Satu lagu Kak Andre, kami persilakan. Yang bisa dinyanyikan. Belajar melakukan. Siapa? Oke, Kak Ahmad Rizal. Iya, saya menyanyi. Ayo Kak Ahmad. Bukan karena bajunya ku jadi pramuka. Oke. bukan karena hasduknya ku jadi pembina, bukan karena gincunya ku jadi pembina, tapi karena ikhlasnya ku jadi pembina. Tepuk tangan. Tepuk tangan Kak Ahmad. Ayo yang lain, kami silakan. Ayo yang lain. Oke. Kak Aini sudah. Kak Ahmad. Oke, silakan. Kak Andre. Kode kehormatan, belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah kias dasar metode pramuka. Kok gini, Pak? Mak, nggak. Tepuk tangan untuk Andre.
Kak Tamam, kami persilakan. Kak Batu Tamam, ayo. Pembina harus bisa nyanyi ya. Kalau nggak bisa nyanyi nanti peserta didiknya kabur itu nanti. Ayo Kak Tamam. Yang lain kami persilakan Kak. Saya aja, Kak. Oke, silakan Kak. Ramai-ramai itu apa? Pramuka, kuning coklat seragamnya. Pramuka, merah putih di lehernya. Pramuka bela negara. Ikhlas bakti bina bangsa. Pramuka, berbudi bawa laksana. Pramuka, Pramuka Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasilanya, Trisatyanya, Dasa Dharmanya, semua diamalkannya. Ah, Terima kasih. itu kalau itu Kak Rahwani, Rahwani ya. Itu sambil tepuk Kak. Jadi apa Kak? Iya, sambil tepuk itu, Kak. Sambil tepuk. Oke Kak, bersama-sama. Kak Rahwani yang nyanyi, kita sambil bertepuk. Oke Kak, tepuknya kan silakan Kak. Nanti tepuknya kita tempatkan di mana? Oke. Di tepuknya nanti Pancasilanya. Silanya tepuk berapa Kak itu? Nah, iya, nanti Oke, silakan Kak. itu, Kak. Ya. Ramai-ramai itu apa? Iya, ribut ya. Kuning coklat Takkan kurang, seragamnya. Ya, ribut, Pramuka, merah putih di lehernya. Pramuka bela negara. Nah, ini ada Ikhlas tepuknya Kak. bakti bina bangsa. Yang tadi itu ada tepuknya prok begitu. Iya, nanti di belakang itu, Kak. Sebenarnya kalau sekarang nggak apa-apa gini. Iya. Ramai-ramai itu apa? Pramuka, kuning coklat seragamnya. Pramuka, merah putih di lehernya. Pramuka bela negara. Prok. Ikhlas bakti. Enggak kan nanti. Nah, nanti yang terakhir Ikhlas bakti bina bangsa. Pramuka, berbudi bawa laksana. Pramuka, Pramuka Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasilanya, Trisatyanya, Dasa Dharmanya, semua diamalkannya. Nah, yang terakhir itu kemudian kita tepuk pramuka Kak Rahmani. Yang terakhir itu nanti kita tepuk pramuka. Oke. Siap nggak ya? Ayo kita coba sekarang. 1, 2, 3. Tambah sakit. Kuning. Panca Mulai dari awal lagunya. Pancasila. Ya Allah. Ayo, kita sambil kita semua Kak nyanyi ya, oke. Silakan. Yo. Ramai-ramai itu apa? Pramuka. Kuning Coklat seragamnya. Pramuka. Merah Merah putih di putih di lehernya. lehernya. Pramuka bela negara. Ikhlas bakti bina bangsa. Pramuka. Berbudi bawa laksana. Pramuka. Pramuka Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasilanya, Oke, terus
Trisatyanya, Dasa Dharmanya, semua diamalkannya. Amalkannya. Tidak Kak? Oke, makasih. Nah, kakak, itu salah satu cara kita mendidik adik-adik. Mendidik adik-adik. Kalau begitu, tepuk itu juga termasuk alat pendidikan. Ya, alat pendidikan. Tapi kalau di proses pembelajaran kita, tepuk itu menjadi ice breaking. Tapi di pramuka tidak. Tepuk sebagai alat pendidikan dan juga sebagai alat untuk bagaimana suasana ketika kita mengajar itu, ketika kita membina, adik-adik itu bisa refresh, jadi senang, suasananya menyenangkan, menggembirakan, sehingga tidak ada adik-adik itu kemudian jenuh di dalam proses pembinaan kita. Nah sekarang kakak, ada satu kegiatan yang sering kita lupakan. Ya, kalau mengadakan kegiatan itu yang sering terjadi, justru ini kita lupakan. Di antaranya yaitu resiko. Maka materi kali ini adalah bagaimana kita mencoba seorang pembina itu harus mampu memahami manajemen resiko. Nah, manajemen risiko ini tujuan akhirnya nanti kita berharap kakak-kakak dapat menyelenggarakan kegiatan itu sedini mungkin itu sudah terhindar dari hal-hal yang membahayakan bagi peserta didik. Jadi, sehingga seorang pembina itu harus mampu memahami apa yang akan terjadi jika saya akan mengadakan kegiatan. Nah, itu tujuan kita. Yang kedua tujuannya, dengan kita memahami manajemen risiko itu, seorang pembina memahami manajemen risiko itu, maka kegiatan itu akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah manajemen risiko inilah nanti setelah kakak akan berpraktek di lapangan, ini, jika terjadi risiko, apa yang harus dilakukan? Ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang pembina? Baik itu sebelum kegiatan dilakukan, kemudian ketika pelaksanaan, dan ketika selesai pelaksanaan kegiatan. Apa yang harus dilakukan seorang pembina? Ini salah satu kakak, siang hari ini dianggap sepele, dianggap tidak penting, tapi ini sangat penting. Justru karena inilah nanti kejadian-kejadian yang terjadi akan mengakibatkan dampak negatif pada diri kita, pada sekolahan, dan kepercayaan wali murid terhadap gerakan pramuka. Ya, ini salah satu tujuan kita kenapa disampaikan di tiap-tiap kursus, ya, baik itu mahir dasar, mahir lanjutan, KPD dan KPL itu diberikan materi bobot tentang manajemen risiko. Nah, tingkatannya berbeda-beda. Karena ini adalah KMD, maka dikasih pemahaman dan penerapan. Karena kita besok akan menerapkan manajemen risiko di perkemahan. Nah, ini kakak. Sehingga kami berharap pada akhir nanti kami akan memberikan talam kerja. Silakan kakak ini ketika akan berangkat ini, dan saya kema ini nanti bahayanya apa ya, begitu. Itu nanti akan saya berikan, silakan mulai dari berangkat dari rumah sampai berangkat ke lapangan, risiko yang akan terjadi pada saya dan adik saya ketika saya ajak berkema itu apa. Itu nanti akan saya berikan, tugasnya adalah tugas individu. Silakan. Jadi akan dari rumah, membawa sepeda, itu risikonya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu apa? Begitu ya. Sehingga kakak-kakak nanti kami berharap tahu yang akan dilakukan sebelum, kemudian ketika kegiatan, dan setelah kegiatan. Nah itu kakak sekalian, tujuan dari materi ini disampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Oke, lanjut kakak. Yaitu menurut kakak sekalian, ini apa manajemen risiko itu? Kira-kira apa kak manajemen risiko itu?
Manajemen risiko itu kan ada dua kata. Manajemen dan risiko. Ini. Kak Junaidah, manajemen itu apa Kak kira-kira Kak? Dan apa risiko itu? Saya Kak, Oke, Kak Nur Hidayati. manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat percepatan tujuan. Kira-kira seperti itu, Kak. Bagus, terima kasih Kak. Nah ini, jadi kalau dari uraian tadi dapat kita simpulkan Kak ya, manajemen risiko itu ada dua, ada kata manajemen dan ada kata risiko. Kita ambil dulu yang pertama, tidak manajemennya, tapi risiko. Apa risiko itu? Akibat Akibat atau dampak. kejadian, dampak kejadian itu risiko. Ini. Jadi sesuatu, kalau begitu risiko itu sesuatu yang akan terjadi, gitu Kak ya, yang dapat mengakibatkan menghambat aktivitas seseorang. Oke. Nah, kalau begitu risiko itu menurut Kakak yang pernah Kakak lihat, Kakak dengar atau alami, kira-kira apa saja Kak macamnya risiko yang akan mungkin terjadi di semua kegiatan? Mungkin kalau untuk kita sendiri sebagai pembina itu ya akan mudah sakit, lelah. Oke, sakit, Jadi lelah. antisipasi untuk mengatasi hal itu kita bisa menjaga kesehatan, pola makan dari sekarang. Oke, nah itu salah satu yang ditunjukkan oleh Kak Nur Hidayati tadi, kemungkinan risikonya lelah. Nah, kemudian ada satu tindakan supaya tidak terjadi, maka makannya harus diatur. Kemudian supaya tidak lelah, maka bagaimana kegiatan itu diatur, anak-anak didik kita atau peserta didik kita itu tidak terasa capek begitu, dikasih kesempatan untuk istirahat dan lain sebagainya. Itu salah satu pelaksanaan manajemen risiko yang sudah kita pahami, satu ya, manajemen risiko. Nah, manajemennya Kak begitu. Manajemen. Apa manajemen itu? Manajemen itu berasal dari kata memanage. Memanage itu berarti menata, gitu ya. Mengatur, menata. Oke. Nah, ini. Kak ya. Sehingga Kakak sekalian, manajemen risiko itu adalah suatu upaya kita sebelum hal itu terjadi, sebelum hal risiko itu terjadi, maka harus kita minimalkan. Bagaimana caranya meminimalkan sebuah risiko? Itu namanya manajemen risiko. Kenapa? Karena kepramukaan kita, kegiatannya itu di alam bebas. Ya, di alam bebas. Nah, alam itu memiliki variasi yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan risikonya juga berbeda-beda. Nah, risiko itu ada tiga macam risiko. Ada risiko itu ringan, ada risiko itu sedang, dan ada risiko itu berat. Nah, risiko ringan itu risiko yang tidak membahayakan bagi tubuh, tetapi tetap membahayakan. Ini contoh misalnya jatuh, itu risiko ringan. Ada jatuh yang sedang sampai lecet itu sedang, ya, sedang. Sampai berat misalnya sampai patah, jatuh sampai meninggal. Sehingga manajemen risiko di dalam risiko itu dibagi menjadi tiga golongan tingkatan risiko yang terjadi itu. Satu sedang, ringan, sedang, dan berat. Berat itu sampai kematian. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka itu kita atur, kita kelola. Itu namanya manajemen risiko. Sehingga Kakak kita bisa mendengar kejadian-kejadian yang ada itu, ini, dan yang terkena itu kita,
Contoh misalnya, ada suatu kegiatan, tetapi pakai baju pramuka. Ya, pakai baju pramuka. Siapa yang kena? Kita. Jadi gerakan pramuka kita yang kena. Gugus depan kita yang kena. Padahal mereka itu orang-orang yang mengadakan kegiatan hanya kebetulan saja menggunakan baju pramuka. Nah, ini kakak. Nah, sekarang kita lanjutkan kakak. Ini. Nah, ini risiko. Risiko merupakan kemungkinan ukuran ini atau kerugian atau kerusakan yang bisa terjadi. Ya, Kak, ya. Sehingga acuan yang digunakan untuk mengukur risiko adalah kejadian, event, ya. Jadi kejadian itu sendiri yang diukur, ya, dengan efek yang ditimbulkan. Jadi risiko itu rumusnya adalah probabilitas hal-hal yang sering terjadi dan konsekuensinya. Jadi kejadian itu nanti konsekuensinya apa, begitu. Ya, itu risiko. Sehingga tadi saya katakan risiko itu ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Yang berat, kalau probabilitasnya itu sering terjadi dan konsekuensinya sampai cacat dan menghilangkan nyawa, berarti risikonya tinggi. Kalau sedang, probabilitasnya cukup sering terjadi, konsekuensinya ringan. Ya, konsekuensinya dapat diatasi melalui dibawa ke rumah sakit, dibawa ke puskesmas. Ini. Tetapi ada yang ringan, bisa diatasi oleh pembina sendiri. Nah, itu kakak sekalian. Ini. Nah, manajemen risiko ini serangkaian kegiatan yang meliputi ini Kak, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, mengontrol, kemudian bertindak, itu manajemen risiko. Sehingga kalau kita mengadakan kegiatan, seperti besok kita akan kemah, itu sudah harus direncanakan sebelum kita mengadakan kemah, ketika kita pelaksanaan kemah, dan sesudah pelaksanaan kemah. Apa yang dilakukan? Gitu ya. Kalau perencanaan kegiatan, maka sebelum kegiatan direncanakan dan sudah ditentukan tempatnya, bentuk kegiatannya apa, maka kakak harus membentuk tim manajemen risiko. Tolong ini dipahami kakak, setiap kakak mengadakan kegiatan, bentuklah tim manajemen risiko. Tim manajemen risiko inilah nanti yang bertugas sebagai tolak ukur keselamatan adik-adik. Ini. Jadi kalau kakak sudah mengadakan manajemen risiko, kemudian kejadian sesuatu yang tidak diinginkan, maka kakak tidak disalahkan oleh pihak berwajib. Sampai kalau ada yang meninggal, kita kak yang kena. Saya ini pernah menyelenggarakan kegiatan di Kuartir Cabang Gresik tahun 2016. Ya, ada pesta siaga diselenggarakan oleh Kuartir Cabang. Kebetulan saya tempatkan di dekat wisata Pasir Putih Panceng. Kami menyelenggarakan kegiatan itu sudah saya atur sedemikian dan manajemen risiko itu sudah saya buat. Ini ya. Kejadiannya apa nanti yang terjadi? Posisinya kayak apa? Saya letakkan di lapangan Pasir Putih yang kalau kakak-kakak berkunjung ke sana itu, maka di sana Kak, saya tempatkan, saya atur sedemikian. Kemudian saya menemukan hal-hal yang mungkin akan terjadi, mulai dari berangkat dari rumah sampai dengan tempat pesta siaga itu sudah saya prediksi. Mungkin di jalan kecelakaan, bentuknya kayak apa? Kalau kecelakaan, gugus depan ini menghubungi siapa? Itu sudah saya atur sedemikian. Kemudian kalau di tempat kegiatan, anak-anak ini di lapangan ini kejadiannya karena ada yang naik tangga, turun tangga, kemudian merangkak di lapangan, itu sudah saya prediksi mungkin apa ya yang mungkin terjadi. Ternyata dugaan saya yang sudah saya atur sedemikian rapinya itu saya masih mengalami kejadian. Satu anak meninggal dunia. Jadi setelah kegiatan pesta siaga itu, kemudian saya umumkan kakak-kakak, mohon adik-adiknya karena sudah lelah
mohon kalau masuk ke wisata dan berdekatan dengan air dijaga. Ada satu gugus depan, kemudian masuk ke wisata, ke tempat renang, ya, kolam renang, dimasukkan ke sana, kemudian ditinggal oleh pembinanya. Kemudian di tempat renang itu penjaganya tidak ada. Nah, anak yang SD yang tidak tahu, oh ini dalam, ini dangkal, nggak tahu. Anak ini kemudian masuk ke yang paling dalam, yang biasanya untuk orang dewasa, renangnya orang dewasa. Dalam kondisi capek semacam itu, kegiatan setengah hari, kemudian melompat ke air, sudah nggak bisa berenang, ada temannya yang menolong, temannya nggak bisa mengangkat ke tepi temannya itu. Nah, anak yang temannya ini nggak bilang sama pembinanya. Seandainya bilang, mungkin takdir lain pada saat itu. Nah, itu sampai setengah jam meninggal, Kak. Nah, saya kemudian pada saat itu sudah dipanggil oleh polisi, saya tunjukkan manajemen risikonya. Terus kemudian saya umumkan begini-begini, manajemen risiko itu sudah, akhirnya polisi tidak sebegitu menyalahkan kita. Jadi yang kena akhirnya pembinanya. Nah, ini Kak. Jadi apapun, karena itu yang menyelenggarakan adalah kuartir cabang, ya kita bertanggung jawab. Walaupun itu manajemen risikonya sudah kita sampaikan. Ini pentingnya Kak. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan. Silakan bentuk kalau ada kegiatan dimanapun, walaupun itu di depan sekolahan, bentuk tim manajemen risiko. Ini mungkin apa yang terjadi di situ. Nah, tim manajemen risiko ini kemudian bertindak, membuat perencanaan risiko yang terjadi. Ini risiko yang paling ringan apa, yang paling sedang apa, yang paling berat apa. Nah ini Kak. Nah kemudian mengorganisir risiko itu, disusun sedemikian, kemudian sebagai pedoman bagi panitia melaksanakan kegiatan. Nah, manajemen risiko itulah nanti ketika pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pembina itu menyampaikan, adik tempat ini kondisinya kayak begini, hati-hati jalan di sini. Ini ada sungai, maka tidak diperkenankan datang ke sungai. Kalau nanti begini jatuh. Kalau jatuh akan terjadi sampai terpeleset, tidak ada yang menolong, meninggal dunia. Nah itu disampaikan kepada peserta didik kita. Inilah fungsi namanya manajemen risiko. Jadi hal-hal yang mungkin terjadi itu tidak akan terjadi. Ini. Nah itu Kakak. Nah kemudian kalau terjadi gimana cara menanganinya? Nah itu juga harus sudah disiapkan, termasuk obat-obatan, kemudian menghubungi Puskesmas, begitu ya. Puskesmas kalau ada kegiatan silakan Kakak beri surat, mohon bantuan barangkali nanti ada yang sakit dibawa ke Puskesmas yang terdekat. Sehingga adik-adik kalau ada kegiatan itu minimal harus punya BPJS. Ini yang paling pokok Kak. Di kuartir nasional itu juga begitu. Nah ini Kakak. Kemudian memimpin tadi itu, ya tadi, kejadian-kejadian itu disampaikan kepada adik-adik. Kemudian ketika melakukan kegiatan, kita pimpin, kita kontrol, kita pantau betul. Ini. Kemudian bertindak. Jika terjadi sesuatu, kita harus bertindak cepat. Ya, bertindak cepat. Kemarin ada di Gresik itu satu kejadian, Kak. Satu kejadian yaitu karnaval. Jadi di kecamatan saya itu ada satu kejadian itu karnaval, kemudian akan berangkat jatuh. Orang karena karnaval itu kan diwajibkan Kak, tua muda disuruh keluar. Nah kondisinya orang ini agak sakit, kemudian jatuh, pingsan. Dibawa ke balai desa. Di balai desa karena orang karnaval dibiarkan. Ya, setelah ditolong itu dibaringkan, ditinggal oleh perangkat desanya. Ini. Kemudian dibiarkan 1 menit, kemudian ditinggal, dia kembali sadar. Nah sadar itu dianggap sudah selesai. Ini dianggap sudah selesai. Akhirnya ya ikut karnaval, baru perangkat desanya. Nggak taunya yang ditinggal itu meninggal. Nah ini loh Kak, salah satu contoh. Seandainya ini cepat dibawa ke rumah sakit, maka
dia dapat ditolong karena apa? Dia punya riwayat sakit jantung. Sehingga adik-adik, kakak ketika akan berangkat, tadi saya sampaikan, tolong besok bawa obat-obatan pribadi. Ya, ketika kema tadi itu saya sampaikan, itu salah satu bentuk manajemen risiko. Ini, jangan-jangan nanti sakit apa namanya Kak? Yang kalau kena anginnya agak dingin kemudian apa? Nafasnya tersengal-sengal itu. Nah, itu obatnya harus dibawa sehingga kita tahu. Sehingga kakak-kakak ketika akan mengadakan kegiatan yaitu harus yang pertama membuat isian yang namanya formulir kegiatan. Apa formulir kegiatan itu isinya? Nama, tanggal lahir anak, nama orang tuanya, alamatnya di mana, nomor telepon ayah ibunya, begitu Kak ya. Terus riwayat sakit itu harus ditulis, dimasukkan di situ. Sehingga nanti dibaca oleh panitianya, oh ini anak pernah menderita sakit ambeien, pernah menderita penyakit tipes. Itu nanti panitia akan tahu ya, obat apa nanti yang disiapkan gitu. Itu salah satu trik di manajemen risiko. Nah, lanjut kakak. Bentuk-bentuk risiko. Risiko itu ada penyebabnya itu ada 4 sebetulnya. Ada 3. Tapi kalau saya 4. Oke Kak ya. Risiko, timbulnya risiko itu ada 4. Yang pertama, risiko itu adalah manusianya. Sumber risiko itu. Yang kedua alatnya, yang ketiga adalah lingkungannya. Ya, sumber risiko itu. Dan ada satu lagi, faktor X. Ya, faktor X. Faktor X itu adalah faktor di mana yang alam kita ini tidak jauh dengan hal-hal yang apa Kak, mistik. Apa ya Kak ya? Yang kalau kita kegiatan tidak mungkin terjadi tapi mungkin terjadi. Faktornya tidak dari manusianya, tidak dari alatnya, tidak dari lingkungannya, tetapi faktor manusia apa itu? Alam gaib ini. Yang kita anggap bahwasanya selain manusia itu ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Ini juga pernah saya alami di Bawean sini. Di mana Kak Sufian itu yang paling barat apa ya? Kita ada kemah. Apa? Oh, dia di dekat Agung. Itu. Ada, saya awal itu masuk, ya, saya ingat betul itu. Saya masuk, kemudian suasananya kok begini ya gitu. Saya sudah merinding begitu. Akhirnya saya coba jalan mengelilingi apa ya area perkemahan itu. Terus ketemu. Ada satu tempat Kak yang di situ saya merasakan sesuatu yang ganjil begitu ya, menurut saya. Kebetulan di situ saya berdiri di situ ada orang tua, sepuh begitu. Kemudian saya dihampiri oleh orang sepuh itu. Termasuk orang di dekat Agung itu yang dianggap sesepuh di situ bilang sama saya, "Pak, tolong saya bahasa apa Pak? Bahasa Bawean sini Kak ya. Nah, saya ini nggak ngerti. Akhirnya saya bahasa Indonesia. Pak, mohon maaf saya dari daratan, dari Jawa. Saya nggak ngerti bahasanya." Akhirnya beliau bahasa Indonesia. Nah, bilang begini, "Pak, tolong nanti anak-anak jangan duduk di sini, jangan istirahat di tempat ini. Udah, Kak." Belum saya selesai putar, itu ada anak DKR, Dewan Kerja, yang duduk di situ. Tiga anak, dua perempuan, 1 anak laki-laki. Sudah Kak, 1 orang kesurupan. Ini, 1 orang kesurupan. Akhirnya dibawa ke tempat SD di dekat Agung itu. Nah, sudah. Yang cowok itu melihat temannya yang cewek kesurupan itu, langsung ikut kesurupan juga. Waduh, ini kenapa gitu? Temannya lagi yang satunya melihat kesurupan, sehingga ada anak 6 yang kesurupan. Kok begini gitu? Apa ini ya gitu? Jadi yang satu sembuh, kemudian melihat temannya lagi yang kesurupan itu kambuh lagi. Waduh, ini kayak apa ini? Akhirnya saya mencoba untuk ini bisa sembuh dengan catatan cara menanganinya tidak di satu ruangan.
tapi terpisah. Saya pisahkan Kak itu. Sehingga 6 ruangan itu untuk satu anak begitu. Kebetulan alhamdulillah ada teman saya yang dulu sama-sama mengajar di desa saya, Pak Gufron namanya. Alhamdulillah ketemu saya di situ. Ini, Pak, ini cara menanganinya gini Pak. Kalau disatukan begini Pak Gufron nggak akan bisa sembuh ini. Karena saya tanya kepada teman-temannya ini, kenapa ini kok bisa ini? Melihat itu karena pacarnya nggak tega, semaput apa enggak, langsung histeris. Satunya begitu. Waduh, kalau begini ini gimana? Akhirnya saya pisah. Saya pisahkan, alhamdulillah. Saya sampaikan kepada guru-guru yang ada di situ, Pak, jangan boleh keluar sampai semuanya ini sembuh betul begitu. Baru semuanya tidak kesurupan itu akhirnya alhamdulillah sembuh semua. Nah, ini salah satu Kak. Faktor manusianya, alatnya, dan lingkungan. Dan yang ketiga tadi, 4 itu adalah faktor X. Ini harus hati-hati kita. Ini. Saya pernah juga diceritani Kak Nurhan Jamil itu, beliau mengadakan renungan, katanya hampir 20 anak secara bersamaan itu langsung histeris. Kesurupan. Nah, kayak semacam ini yang harus kita hati-hati. Faktor sumber risikonya ada 4 itu. Nah, untuk manusianya, mungkin skillnya, kemampuannya, perilakunya. Kemudian untuk alat bisa pakaian. Kalau lingkungan bisa cuaca, panas semacam ini Kak. Nah, ini kayak apa nanti kita mensikapinya. Kemudian kesehatan, kalau manusia kesehatan, umur, jumlah peserta. Itu juga kita membawa anak 5 dengan membawa anak 20, risikonya itu lebih berat 20. Begitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian latar belakang. Karakter tiap anak itu beda-beda. Ada anak itu yang dikasih tahu langsung patuh, tapi ada anak yang dikasih tahu justru menantang. Ini yang paling berbahaya. Dek, jangan di sana ya, nanti itu ada ini gitu. Justru malah kalau memberitahukan kepada adik-adik jangan sampai timbul sesuatu yang anak itu tergugah. Oke, tergugah. Jadi jelaskan aja apa adanya. Dek, tidak boleh di sana, itu nanti berbahaya. Kalau berbahaya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Jangan kemudian, Dek, tidak boleh di sana. Nanti kalau ini ada ini begitu, sudah akan dilihat itu anak-anak. Nah, itu Kak ya. Ini sumber risiko. Nah, sekarang kita lanjut Kakak. Ini. Nah, sekarang berikutnya yaitu komponen-komponen dalam level risiko itu. Ini. Yang pertama, levelnya experience. Experience itu melakukan level kegiatan yang sangat mudah. Kemudian di mana skill peserta jauh di atas tingkatan kesulitan kegiatan. Jadi kompetensi dan risiko di suatu kegiatan itu ada 4 kompetensinya. 1, individu, skill, kemampuan, dan perilaku. Risikonya, lingkungan, situasi, kesulitan, tantangan. Ini. Nah, ini Kakak sekalian untuk dipahami. Kemudian area sekarang. Oke ya. Area yang harus dipahami. Tadi saya katakan tadi ada 3 ya level kejadian itu. Yang pertama yaitu yang tinggi itu memerlukan perlakuan yang berbeda, kualitas dan kebijakan yang lebih diprioritaskan karena ini risikonya nanti akan menjadikan kematian. Kemudian medium yang sedang itu memiliki dampak medium, diperlukan pendekatan khusus, kebijakan khusus. Tetapi yang low, yang sedang itu yang paling ringan memiliki dampak minimum. Oke ya. Nah, konsekuensinya itu levelnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Risiko yang paling berat itu adalah 5 Kak, kematian. Yang ringan itu 1 dan 2. Sedang itu 3. Penilaiannya skornya itu 3. Jadi kalau nanti rata-ratanya itu 3, oh berarti sedang. Tapi kalau levelnya 1, 2 aja masih ringan.
Tapi kalau levelnya 45 itu sudah level tinggi. Nah, ini Kak, metrik risiko. Metrik risiko. Yang bawah ini adalah kemungkinan terjadi. Kemudian yang samping kiri atas itu, yang ke atas itu yaitu level akibatnya. Yang pertama, kemungkinan jarang, itu nilainya 1. Dikasih 1. Ini. Yang kemungkinan jarang, kemungkinan ada, kadang-kadang, sering, selalu. Selalu itu berarti nanti apa? Akibatnya sangat tinggi. Nah, ini. Nah, ini salah satu metrik risiko sehingga kakak-kakak nanti kami berharap bisa melihat risiko yang mungkin terjadi. Sekali lagi saya sampaikan, jarang, kemungkinan, kadang-kadang, sering, selalu. Ini tingkatannya, kemudian dampaknya itu signifikan, ini, kemudian minor, sampai yang paling tinggi, yaitu ada mayor, ini. Nah, sekarang saya share yang berikutnya, Kak. Nah, ini. Ini cara kita nanti memetakan sebuah risiko. Pengukuran risiko. Jadi nanti kakak-kakak sekalian akan saya kasih tugas individu. Silakan kakak tentukan bahaya risikonya apa. Oke ya. Kemudian menentukan kemunculan yang terjadi. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya risiko itu, manajemen risiko, nilai akhir risiko itu R sama dengan E, enggak ya, dikali C dikali P. Itu nanti dapat menentukan apakah manajemen risiko itu rendah, apa tinggi, begitu ya. Nah, ini silakan nanti akan saya share ke kakak-kakak sekalian. Oke, yang berikutnya akan saya pula tugas kita nanti. Nah, ini kakak sekalian tugasnya. Oke kakak, observasi risiko, nama kegiatan kita ini berarti perkemahan pembina pramuka, nama kegiatannya. Tempatnya yaitu di SMP Negeri Sangkapura. Waktu kegiatannya yaitu tanggal berapa Kak besok itu? Tanggal 12 ya. 13 Kak. Ya. Silakan nanti ditulis. Nah, nama tempatnya apa? Nah, Nama kegiatannya apa Kak? Bisa diulang Kak? Nama kegiatannya berarti perkemahan pembina pramuka. Karena kakak-kakak nanti yang melaksanakan, oke ya, yang kemah. Tempatnya kegiatan SMP, waktunya tanggal 12 sampai dengan 14. Oke, sampai dengan 14. Oke. Nah, sekarang tempat kegiatan, nama dan tempat kegiatan. Ini saya bagi menjadi 3, Kak. Ada 3. Oke, ya. Yang pertama, 1 ini saya kasih 1. Pemberangkatan dari rumah sampai ke SMP itu. Nah, tempatnya apa misalnya? Di perjalanan dari rumah kakak. Coba kakak bayangkan ketika saya berangkat ini terjadinya untuk saya ini apa? Manusia. Kita kan manusia Kak ya. Oh, mungkin jatuh. Mungkin. Terus kalau alatnya apa? Sepeda motor. Sepeda motor.
Itu orang ada. Lingkungannya gimana jalannya? Naik turun. Naik turun, gitu ya. Ini satu perjalanan. Kemudian di tempat, coba bayangkan tempat SMP itu kayak apa yang digunakan untuk perkemahan itu. Nah, saya di sana sebagai manusia, sebagai peserta, kira-kira Datar dan apa luas. ya? Ini kejadiannya apa gitu ya? Risiko yang mungkin terjadi apa? Alat-alat yang mungkin ini apa? Di lingkungannya apa? Ya, lingkungan di SMP kita ini, termasuk bebatuannya apa, airnya kayak apa. Nah, yang ketiga ini, yang ketiga selain dari ini tempat, kemudian ini ketika pulang, ya, ketika pulang dalam kondisi yang kayak begitu, kira-kira apa yang kakak-kakak rasakan, alami, capek dan lain sebagainya. Alat yang saya bawa ini bertambah apa berkurang, kemudian lingkungannya kayak apa. Oke, Kak. Nah, kemudian berikutnya rekomendasi penanganan risiko. Ya. Jenis risiko yang pertama, mulai berangkat dari rumah apa risikonya? Ya. Kalau di sini tadi jatuh misalnya. Nah, silakan nanti ditulis di sini. Misalnya jatuh, capek. Tingkat risikonya sampai tulis. Mungkin sering terjadi, jarang terjadi. Begitu Kak ya? Nah, kemudian levelnya itu kalau jarang, kalau sering berarti itu termasuk, kalau sering itu termasuk apa Kak? Tinggi. Nah, tindakan preventif dan tindakan lanjutannya apa? Silakan ditulis di sini. Nanti sehingga misalnya jatuh. Nah, kira-kira tindakan agar tidak jatuh itu apa? Kalau jatuh beneran, apa yang harus kakak dilakukan? Oke, paham ya? Di sini kira-kira mencoba belajar apa? Memanajemen risiko. Paham Kak kira-kira? Ini akan saya share di grup ini. Oke Kak. Nah, saya kira itu Kakak materi kita. Ini materi kita. Setelah ini akan saya kirim materi-materi manajemen risiko itu di materi link KMD kita. Silakan nanti unduh kakak-kakak sebagai bahan untuk bisa dimiliki di sekolah. Oke. Saya kira itu dari saya. Ini. Saya kira itu, kemudian silakan kakak, apa yang belum difahami silakan bisa ditanyakan. Izin Kak bertanya. Masih ada waktu. Oke, silakan Kak. Kak Mustalifah. Oke. Ini Kak, sebelum kita mengadakan kegiatan, pastinya kan kita dari pihak pembina dan juga pihak sekolah, kita kan juga sudah memikirkan tentang manajemen resiko tentang kegiatan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh Kak, atau memang harus kita sebagai pembina itu membuat kesepakatan antara pembina sama peserta didik untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi pada saat kegiatan itu. Ya istilah kasarannya lah kayak peringatan gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Nah, disitulah peran kita sebagai pembina Kak. Jadi penting sekali. Nah, harus itu. Betul ya? Nah, yang pertama tadi kan gini. Kita kan tidak tahu. Mungkin yang terjadi itu kita kan tidak tahu. Karena itu nanti sebagai gini Kak. Allah itu sebelum menjadikan seseorang, ya, menjadikan seseorang, itu kan ada qadha dan apa Kak? Qadar. Oke Kak ya. Kalau qadha itu apa Kak? Sesuatu yang direncanakan gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi berarti wah, sudah qadarnya, sudah nasibnya kan begitu. Nah, ya, manajemen risiko itu kayak itu. Ternyata Allah itu memberikan seseorang sebelum itu terjadi. Allah itu juga apa namanya? Memberikan kesempatan gitu. Orang itu untuk tidak terjadi. Gitu. Contoh kita. Apa ya? Allah itu memberikan
seseorang itu bisa masuk surga dan tidak masuk surga. Kan gitu Kak ya. Tetapi Allah itu apakah besok orang yang sudah diqadha oleh Allah itu masuk neraka misalnya, masuk surga, apa benar kayak begitu? Begitu. Yang sudah masuk neraka itu apakah benar besok masuk neraka? Kan dikasih kesempatan kita manusia, kecuali zat Allah apa itu makhluk Allah yang sudah dinaskan. Contoh misalnya setan misalnya, jin misalnya, jin yang kafir itu ya. Nah kan jelas itu. Nah bagi kita kan ada sesuatu yang boleh manusia itu direncanakan Allah kayak misalnya memiliki nasib tapi kan diberikan kesempatan oleh Allah supaya tidak terjadi itu. Nah manajemen risiko itu kayak semacam itu ya. Jadi harus, jadi kalau kakak bertanya semacam itu maka harus ada kesepakatan antara pembina dengan peserta didik. Dasarnya kesepakatan itu adalah perencanaan manajemen risiko ya. Itulah yang namanya briefing. Ya, briefing. Di kegiatan kita yang tadi disampaikan oleh Kak Kholik itu kan ada kegiatan action di kegiatan kepramukaan itu kan ada briefing, action, debrief. Kan begitu ya? Nah, briefing itu diantaranya itu. Anak-anak, besok kita kemah di sekolahan desa lain. Di sana itu kondisinya kayak begini. Sampaikan hasil kakak apa itu namanya setelah observasi ke sana itu sampaikan kondisi alamnya, kondisi lingkungannya. Kayak begini, kayak begini, kayak begini. Itu disampaikan di sekolah. Ya. Nah, tolong besok jangan begini, jangan begini. Itu namanya briefing. Ini kayak. Kemudian action. Ketika kakak sudah mengajak adik-adik ke sekolahan gugus depan untuk latihan di sana, tunjukkan itu loh yang tadi kakak sampaikan kemarin, kondisinya kayak begini. Itu loh kayak begini. Maka adik-adik tidak boleh ini ke sini, ini bahayanya begini, bahayanya begini. Nah itu Kak. Tapi kalau sudah kita beritahukan, kemudian kejadian sebagaimana yang tidak kita inginkan, nah baru kita. Ya. Karena apa? Adik yang kita bawa itu manusia yang kita tidak tahu karakternya. Ada yang nurut, ada yang dablek. Apa kan dablek? Bahasanya sini. Wengko. Wengko. Malah nangkang gitu loh. Wah, badul. Badul ya. Nah, justru yang badul itu yang harus ditekan betul. Kamu ya hati-hati ini. Kalau kasih aja itu apa namanya tugas itu, kamu harus menjaga temannya. Besok nanti kalau kejadian apa-apa, kamu yang harus bertanggung jawab. Kan begitu, supaya anak yang bandel itu tidak mengajak temannya ke tepi pantai misalnya gitu. Nah ini, terima kasih Kak Musdalifah. Ada lagi Kak yang lain? Nah kalau bisa Kak, orang tuanya dikasih tahu gitu ya. Jadi orang tuanya dikasih tahu, Pak di sana itu kayak begini. Mohon dari rumah sudah dikasih surat Kak pemberitahuan kondisinya kayak apa lingkungannya sehingga kita besok tidak disalahkan. Jadi saya dulu Kak ketika tahun 2016 itu untung saja rekaman BIMTEK itu technical meeting itu Kak namanya dicatat Kak oleh sekretaris saya itu. Saya ditanya Kak polisi, ada nggak ini disampaikan? Ada Kak. Ini mana buktinya ini? Nah kebetulan kok dicatat loh Kak itu. Terus pembinanya dikasih tahu ini dulu. Iya Kak, iya Pak. Wah ini. Seandainya tidak, saya Kak masuk penjara. Saya ketua. Saya ketuanya pada saat itu, ketua pelaksana. Nah ini Kak. Oke, terima kasih Kak Musdalifah. Oke, yang lain Kak. Kak Miski? Kak Miski ada ditanyakan? Sudah cukup Kak. Cukup. Paham? Yang lain? Cukup Kak. Cukup. Oke, makasih Kak. Ini. Nah, itu kakak-kakak sekalian. Di materi kita ada 2 ini. Nah, sekarang yang terakhir materi kita itu di malam sore hari ini yaitu api unggun. Api unggun, mari kita kolaborasi bersama-sama. Oke Kak ya. Saya berharap jam 15 persis selesai kita.
Oke, sepakat ya? Oke, langsung upacara apa Kak? Penutupan, nanti kelompok yang upacara penutupan, kemudian kakak-kakak bisa persiapan untuk kegiatan kita besok. Oke. Nah, sekarang mari bersama-sama. Nah, api unggun Kak. Kakak memahami api unggun itu biasanya dilakukan kapan? Malam Kak biasanya. Malam. Oke, malam. Malam terakhir. Malam terakhir. Kira-kira apa Kak tujuannya api unggun ini? Tujuh. Apa Kak? Kakak kalau ada kemah kan, oh harus wajib itu api unggun itu. Apa tujuannya kira-kira? Apa tujuan api unggun dilakukan? Mengibarkan semangat pramuka, Kak. Nah, satu, mengobarkan semangat pramuka. Oke. Yang lain? Menghindari Oke. binatang buas. Menghindari binatang buas. Oke, Kak Kegiatan Rizal. Iki, mohon izin, terima kasih atas waktunya. Kegiatan pramuka itu, Kak Rizal apa siapa tadi? Kami ucapkan Kak. Ahmad Rizal ada juga. Kegiatan pramuka itu, kalau kita pada perkemahan, seperti sayur tanpa garam kalau tidak ditutup dengan kegiatan api unggun. Karena kegiatan api unggun itu sangat sakral dan sangat dinanti-nantikan oleh perkemahan. Jadi, kalau anak berkemah tanpa api unggun itu, seperti makan sayur tanpa garam, tidak terlalu berkesan gitu perkemahannya. Cukup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Berarti sayur tanpa garam dan tanpa cabai ya, kalau tidak ada apa namanya? Tidak ada api unggun. Ini. Jadi kakak sekalian, api unggun itu adalah alat pendidikan bagi pramuka. Ya, alat pendidikan sebagai alat. Tujuannya adalah mengembangkan satu, keberanian. Yang kedua, mengembangkan sosial, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan apa Kak? Fisik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan. Oke. Kakak, di mengembangkan kepemimpinan ini, kalau kakak menyelenggarakan api unggun di gugus depan, yang menjadi petugas jangan pembina. Berikan kesempatan adik-adik itu sebagai panitianya. Oke ya? Nah, pimpinan rekrut dikumpulkan, kemudian siapa nanti yang menjadi panitia. Nah, kita ajari mereka. Ya, kita berikan pembelajaran, nanti adik kakak sebagai pembina ini nanti kakak adik undang. Jadi yang undang itu bukan pembinanya, tapi adik-adik yang mengundang kakak-kakaknya untuk di api unggun. Itu Kak. Nah, contoh misalnya Kak Miski regunya ada 6 orang di sekolahannya. Nah, pemimpin regunya Kak Miski, wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya dikumpulkan Kak semua. Dibentuk di situ. Ya, dibentuk panitianya. Diambil siapa yang paling berani. Oke, kemudian yang mengatur biar adik-adik. Nah, kita kasih tahu pembelajaran. Tolong nanti yang menjadi panitia datang ke saya. Datang ke saya, ke mejanya Kak Miski di sekolah, itu sudah termasuk pendidikan. Apa Kak? Keberanian. Pak, nanti Bapak menjadi pembina upacaranya ya. Nah, anak ngomong itu di depan gurunya dengan sopan, itu sudah merupakan pembelajaran bagi anak. Kalau tidak sopan, kewajiban kita di sana, Dek, besok kalau datang ke kantor, baik itu saya, guru yang lain, dan kepala sekolah, atau kepala desa di sana, yang sopan caranya duduknya begininya benar. Nah, itu sudah kita ajarkan, Kak. Itu salah satu bentuknya. Dan ini kita lupakan. Sering kita memberikan pendidikan kepramukaan itu, apa Kak? Yang penting adalah api unggunnya dinyalakan, tetapi nilai-nilai yang terkandung itu hilang. Ini yang sering kita lupakan. Ini di manajerialnya Kak ya, kepemimpinannya. Terus mereka membagi Kak ya, membagi kelompok. Nanti ada yang membaca dasar dharma. Itu biar mereka sendiri yang mencari. Gladi bersihnya, lakukan dengan dora. Kita amati dari jauh.
Baru nanti kalau sudah tidak mampu adik-adik kita tampil. Oh gini, nanti begini, begitu. Ini salah satu bentuk ke kita, Kak. Nah, keberanian yang kedua, keberanian yang kedua adalah tampil pentas api unggun. Setelah api unggun itu ada pentas. Ya, ya. Nah, mereka mampu tampil di depan itu, wah, luar biasa, Kak. Adalah tari-tarian apa saja. Berikan kebebasan mereka, hanya batasnya harus sopan, santun, itu aja. Apa yang dilakukan oleh adik-adik, biar mereka berimprovisasi. Ini. Nah, itu salah satu bentuk. Kemudian, tadi dikatakan, pendidikan kepramukaan itu adalah pendidikan api unggun itu katanya sakral. Nah, sakral ini yang harus kita tanamkan pada adik-adik. Bahwasanya adik-adik api unggun ini dibentuk untuk satu menghangatkan badan. Ini. Dan yang paling pokok ditanamkan kepada adik-adik bahwasanya api unggun itu bukan menyembah api, menyembah dewa api, tidak itu, tapi bentuk semangat kobaran api inilah nanti kami berharap adik-adik semangat untuk membela negara dan lain sebagainya itu kayak gini begitu. Itu di api unggun. Ini kira-kira acara api unggun itu apa saja, Kak, kira-kira? Di acara api unggun itu apa saja kira-kira? Pengucapan Dasadharma. Satu, pengucapan Dasadharma. Ada lagi? Yang kedua apa dulu? Pak, kira-kira? Masa pentas seni. Ya, ada acara seni, oke. Ada lagi? Ada lagi? Selain pentas seni? Oke, ada? Nah, ada lagi nggak? Apa? Acara di api unggun? Oke, satu api unggun itu yang pertama yaitu ada pembacaan Dasadharma. Biasanya Dasadharmanya dikenal dengan nama Dasadharma unggun begitu, karena di sekitar lingkaran api unggun. Ada lagi pembacaan sambutan dari sambutan ya. Nah, ini menanamkan. Oke. Terus setelah akhir itu yaitu ada pentas seni. Ada pentas seni. Nah, salah satu bentuk itu. Oke, tentang bentuk bentuk api unggunnya bentuk apinya terserah Kakak. Kayu bakarnya itu dibentuk piramida, berbentuk selain piramida itu ada bentuk kerucut ya, bentuk kursi dan lain-lain. Itu terserah Kakak-kakak. Yang penting proses kegiatannya berjalan dengan lancar. Nah, sekarang, apakah ada risiko yang ada di api unggun? Ada, Kak. Ada. Apa? Terkena percikan api. Satu, terkena percikan api. Ada lagi? Jatuh ketika mengelilingi api. Kayu bakar itu ya? Oke, ada lagi. Nah, ini. Nah, makanya kita hati-hati. Tolong ketika api unggun itu boleh dilakukan hanya pramuka penggalang, penegak, pandega, dan pramuka dewasa, pembina. Iya ya. Siaga tahu lah ya. Nah, kalau siaga, kemahnya itu adalah perkemahan sehari. Jadi tidak boleh bermalam, itu siaga. Ya. Oke. Prasiaga itu hanya setengah hari. Oke, Kak ya. Boleh api unggun, tetapi api unggunnya tidak dari kayu. Apa, Kak? Kipas angin dikasih Kak itu namanya? Lampu dikasih plastik, Kak. Dikasih plastik. Nah, itu. Oke. Nah, itu untuk prasiaga dan siaga. Tapi unggunya tetap siang. Oke, Kak ya. Iya. Cari ikan kalau siang, Kak? Hah? Cari ikan kalau siang.
Betul, nggak menarik. Kalau malam kan ya, apa namanya api unggun. Nah itu Kak, ini yang harus dipahami oleh kakak-kakak sekalian. Jadi mohon kakak-kakak sekalian bisa memahami. Nah, kenapa? Karena satu, jiwa anak siaga itu, apalagi prasiaga, itu masih rentan terhadap penyakit. Kalau malam-malam kena apa namanya itu angin dan lain sebagainya. Nah, saya kemarin juga begitu Kak. Di kecamatan saya, kecamatan Dukun itu mengadakan prasiaga. Nah, kemudian saya jelaskan, kalau prasiaga anak TK itu nggak boleh Bu, dikemakan sampai malam. Nah, ternyata yang minta sampai malam itu bukan anak-anak Pak, ibu-ibunya. Wah, nggak asik Pak Ali. Saya ini justru mau mendirikan tenda dengan anak-anak saya ini supaya nanti malam saya bisa apa namanya api unggun dan membakar apa Kak, jagung gitu Kak, jagung bakar, ketela, wadah gitu. Akhirnya, aduh, terus akhirnya saya gini kan sama ibu kepala sekolah. Udah gini aja, nanti kegiatannya prasiaga diakhiri sampai jam 11. Nanti malam, bolehlah mereka datang ke sekolahan, tapi sudah tidak prasiaga, acaranya sekolahan, gitu kan. Supaya nanti, karena pola pembinaan, Mbak, nanti kalau salah kan ditiru gitu loh, Kak, ya. Ini. Jadi akhirnya ya tetap di situ. Ada apa namanya, penyalaan api unggun, begitu. Tapi acaranya sekolah, tidak acara pramuka siaga atau prasiaga. Nah, itu Kak termasuk bahaya. Ada lagi Kak yang membahayakan lagi itu. Tolong Kakak kalau ada penyalaan api unggun, bensin atau pertamax atau pertalit jangan dicampur gas. Ini Kak ya. Ini saya pernah ini terjadi. Yaitu di Unisa pertalit itu dicampur sama adik-adik Dewan Kerja itu apa namanya itu? Gas itu Kak, gas minyak tanah itu ya. Nah, itu kan baunya sangat apa ya gitu. Jalan mengelilingi apa Kak? Kayu bakar itu jauhnya itu 5 meter yang membawa obor itu langsung liar begitu. Kita sampai waduh. Ini Pak Rektor yang membuka itu ada saya sendiri waduh ini gimana tanggung jawab pelatih ini gitu. Akhirnya ya kita sampaikan akhirnya apapun kita minta maaf sama beliau. Nah ini tolong ini. Jadi kita harus meminimalkan. Ada lagi Kak, ketika api unggun akan dinyalakan, ya akan membawa kayu bakar itu Kak, kayu yang ada yang nanti akan kita nyalakan itu, tolong jangan dinyalakan dulu. Biar semuanya membaca dasar dharma dan akhir baru kita nyalakan. Kalau nanti dasar dharma, satu ketuhanan yang maha itu bergeser itu kan juga bahaya itu. Nah ini tolong diminimalkan. Kakak-kakak atur sedemikian hingga. Nah, acara api unggun itu skenario upacaranya boleh menggunakan narasi, boleh silakan. Boleh narasinya menggunakan bahasa Mbawean. Coba nanti kita coba malam terakhir besok ada api unggun tapi narasinya itu dari bahasa Mbawean. Ini. Jadi hari ini kakak-kakak sekalian kita menyelenggarakan api unggun. Nah, silakan bahasa Mbawean. Selanjutnya nah itu dibentuk narasi begitu. Kita sebagai orang Mbawean punya adat menghormati yang tua. Ini ketika menghormati yang tua, di depan itu pemimpin upacara langsung kepada pembina upacara hormat gerak begitu. Nah, akhirnya pembina upacaranya hormat. Ini. Nah, setelah hormat kemudian laporan misalnya. Nah, silakan nanti dengan bahasa narasi. Tetapi di situ kalimatnya harus paham, petugasnya harus paham. Karena tidak ada kalimat laporan kepada pembina upacara, tidak ada. Tapi secara narasi itu menunjukkan bahwasanya ada laporan kepada pembina upacara. Ini waktunya seorang tua memberikan nasihat kepada yang muda misalnya. Berarti apa? Sambutan.
Waktunya orang tua beri nasihat. Nah, Gitu. Langsung pembinanya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi nasihat, begitu. Ini. Yang muda mengingat akan dharmanya. Nah, langsung apa? Petugas jasa dharma lari ke depan apa? Membacakan jasa dharmanya. Nah, silakan besok membuat narasi. Yang muda-muda itu Kak Maski disuruh membuat alur ceritanya. siap Kak. Sehingga nanti apa ya? Besok kalau ada api unggun baik itu di kuartir ranting ya, yang juga akan kuartir ranting boleh menggunakan bahasa Mbawean. Oke. Tapi jasa dharma jangan diubah bahasa Mbawean. Ada. Saya kira itu Kakak ini yang bisa saya sampaikan, dan tugasnya mohon kakak-kakak api unggun besok tiap kelompok harus menampilkan tari kesenian daerahnya, terserah tiap kelompok. Oke, entah tari, entah apa, pokoknya Daerah Bawean, ya. daerah Bawean, khas Bawean. Oke, saya lihat bagus-bagus. Mandiling. Ya, tari Mandailing nggak apa-apa, yang penting. Nah, harus kompak Kak, satu rego jumlahnya 10 tampil semua. Nah, siap. Oke, siap ini. Saya kira itu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Kakak? Cukup Kak. Cukup. Oke, makasih Kakak. Sebelum kita akhiri Kakak-kakak, kira-kira apa yang Kakak dapatkan dari materi yang saya sampaikan, yaitu manajemen risiko dan upacara api unggun? Apa kira-kira Kak? Kak Juliana? Izin Kak, Oke, silakan. bisa lebih manajemen resiko yang akan terjadi ketika api unggun nantinya Kak. Makasih. Ada lagi yang lain Kak? Apa yang Kakak peroleh dari materi yang barusan kita bahas bersama-sama ini? Yang lain? Kita bisa mengantisipasi apa saja yang kiranya terjadi yang bisa menghambat tujuan kami nanti mengikuti pelatihan. Oke, makasih Kak Nurul. Ada lagi yang lain? Kak Juliana? Oke Kak. Oh Kak Juliana, ganti orang. Oke, kami silakan. Oh, mic-nya belum dinyalakan. Oke, Kak Miss Nur. Ya, tentu yang kami peroleh, yang kami tangkap adalah tahu apa itu risiko, risiko daripada perkemahan, kemudian juga sudah mulai memahami juga tentang bagaimana cara memanajemen, mengatur risiko-risiko terutama dalam kegiatan perkemahan. Artinya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan seperti itu. Oke, makasih Kak. Nah, ini kakak-kakak setelah ini akan saya kirim ya tugas materi-materi manajemen risiko. Silakan kakak unduh di materi hari ketiga Kak ya. Ini hari ketiga. Nah, ini akan nanti saya biarkan selama 1 bulan. Silakan diunduh. Setelah saya 1 bulan, maka ini akan saya reset. Ini kalau karena apa Kak? Google Drive ini tidak berbayar, ini apa namanya free. Jadi kalau nanti terlalu banyak akan kena dampak saya. Oke ya. Ini mari bersama-sama kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Langsung kita adakan upacara penutupan latihan. Yang bertugas kami persilakan. Siapa yang bertugas? Apa Kak Juliana? Siap. Ayo Kak Maski. Bertugas. Suaraku nyaring yo. Nyaring banget. Nyaring banget ya. Oke, silakan. Tohir.
Oke, kami persilakan. Tohir. Lebih cepat, lebih bagus karena setelah ini kami persilakan kakak-kakak bisa mempersiapkan diri untuk kegiatan pertemuan kita besok. Pukul berapa besok, Kak? Jam 7 sudah di tempat, langsung pendirian tenda. Jam 7. Oke. Atau bisa dibaca di edaran ini kali. Oke, silakan Kak di edaran. Oke, Kak Cuncun bisa menambahi. Oke, untuk kakak-kakak semua, sesuai dengan kegiatan besok kita yang daring. Luring. Yang luring. Oh, sorry. Oke, yang luring maksud saya. Yang pertama yang perlu kakak-kakak siapkan yaitu tentang kebutuhan pribadi kakak ya. Itu yang terpenting tentang kebutuhan pribadi. Karena panitia, mohon maaf, manakala kakak ketergantungan terhadap salah satu obat, panitia tidak menyediakan obat Kak Maski. Gini Kak Maski ya. Mungkin seperti itu. Kalau Mas Dun, kalau cepat mari mempersiapkan kita. Oke, siap. Yang terpenting kakak-kakak untuk jadwal yang sudah di-share di grup sebagai acuan itu monggo kakak-kakak buka lagi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Ali, besok kita jam 7 standby untuk pendirian tenda. Karena di jadwal itu praktek berkemah pertama. Terima kasih. Monggo dilanjut kakak-kakak yang bertugas. Sekian, terima kasih Mungkin Kak Ali. jadwal bisa di-share kembali kakak karena mungkin sudah terlalu jauh di atas. Sulit Oke, untuk nanti saya melihat kembali. share di grup peserta kakak ya. Ya, jadwalnya bisa di-share kembali, Kakak. Oke, siap. Nanti saya share di grup peserta kakak. Siap. Terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, silakan langsung disiapkan upacara penutupan. Waktunya. Atau yang siap menjadi relawan, Pak Miski menjadi pembinanya, dan siapa yang menjadi pratamanya atau menjadi sulungnya, kami silakan. Ayo Kak Hawani. Atur. Kalau tidak ada yang menjadi relawan, nggak selesai kita. Itu tinggal 5 menit, nggak. Kita sepakat jam 15 berakhir. Ya, ayo kakak. Saya sebagai doa saja. Dan acaranya sama dengan tadi. Ya. Bedanya tidak ada pembacaan Pancasila, Kak. Oh, ayo. MC nggak ada ya? Yuk, siap. Nggak usah. Protokol, nggak usah. Siap. Kepada kakak pembina, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor. Upacara penutupan pelatihan hari ketiga, tanggal 11 September tahun 2024. Siap. Bubarkan. Siap. Sambutan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Amanah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak-kakak pelatih dari Bersiblat dan kakak-kakak peserta KMD pada sore hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan KMD pada sore hari ini. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai hari Senin dan berakhir pada hari Rabu ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan dan besok kita beraktivitas kegiatan KMD ini. Semangat. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Lapor. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap. Barisan, mancak. Pembina upacara. Hormat. Gerak. Tiga, gerak. Doa Kak Misnur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun. Amin. Hari kegiatan yang ketiga ini datang kepadamu dengan penuh harap. Kami mohon agar Engkau senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami. Agar kami bisa menjalankan amanah sebagai anggota pramuka dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, berikanlah perjalanan kami, kuatkanlah kami dalam setiap ujian, dan jadikanlah kami pribadi yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kemandirian yang diajarkan dalam gerakan pramuka. Semoga kami dapat terus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kami, menjaga persatuan dan memajukan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Al-Fatihah. Kakak-kakak yang saya hormati, jadwal untuk kegiatan kita dari tanggal 12 sampai tanggal 14 sudah kami share di grup peserta KMD 2024. Selamat. Siap. Terima kasih balik. Saya terima. Kalau bisa kakak di print kak. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Di print. Jadi kita mudah melihatnya. Monggo. Selamat beristirahat. Semangat. 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 Kakak, saya kira ini kakak selamat bertemu besok dan mohon kakak-kakak tetap berkoordinasi dengan teman-temannya di kelompoknya untuk kegiatan besok. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Kami persilakan kakak bisa live untuk mempersiapkan kegiatan besok. Kami persilakan. Senayu, Omar ya? Ini tugas penerapan risiko. Ya, penerapan risiko tugas. Besok KMD. Masih 8 kan kemarin ya?
Hore, mari se maabi pulsa merdeka, karise tatap muka. Yes, yes, yes. Oleh hemat pulsa. Kali main-main sini kali. Saya dari Kak Ali. Iya, yang Korbannya. nah, tugas perkemahan. Ali sampai jumpa besok ya. Siap. Tugas perkemahan. Tugas perkemahan. Manajemen risiko. Iya, tugas kan saya share grup anu kan. Oke. Materi manajemen risiko sudah saya unggah Kak di materi kita hari ketiga. Barangkali yang membutuhkan silakan diunduh. Manajemen risiko materi Kak Ali sudah diunggah. Kan ada Barangkali tadi sebelum itu, kan ada tugas. Belum, bukan. Kan ada sebelum ini, kan ada tugas sebelumnya. mana cuma ini yang di-share? Sedena. Dan berarti yang tadi pagi. Yang di lapangan ada tugas yang kema itu, bagaimana kema. Oh, sehat. Berarti tadi Pak itu tugas tadi pagi. Urus risiko sesiang. Pada tugas Kelompok yang pagi tadi. Oh, Nah, yang Pak Dian sudah tinggal yang ngirim. Sebelum itu, kan ada 8 elemen itu tadi. Ya, Sudah ada. Kan ada lagi sebelumnya. Tugas skema itu. Rapat besar. Aja kema suruh ke bidung nanti lima. Iya, kayaknya. Iya. Iya. Ya kan ada rapat besar itu. Oh berarti disuruh lapangan untuk menentukan apa Model kema yang. ini berarti ini tidak tertulis. Ya, sip. Jadi katanya kakak anunya dikumpulkan dulu. Dapatnya apa tugasnya? Cuma. Izin Kak Ali, untuk Oke, tugas siap. individunya itu dikumpulkan hari ini apa ketika pertemuan? Oh, ketika besok luring. Dalam bentuk hard copy berarti ya Kak? Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih Kak. Berarti print. Siap, Ya, laptop. betul. Ya. Iya, Bu. Siap, Kak. Saya bawa laptop. Ya. Oh,